حبيبنا شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين تابعين المسلمين وسلم حاجة أحمد بن سيدنا فقيه مقدم محمد علي بعلوي وترحب عبد الرحمن سجاب الله بن تصديق ووصي مفرهم شاطر أفهم كاشف عبد الرحمن قدي ووصي مفرهم سميلة شيخ أبو بكر بن سالم شيخ عبد القادر جيلان مسحدلا سميلة تحبي ما فطر تصد الله فرس وتحبي عبد الله بن الحداد صاحب الراتب ووصي مفرهم سميلة الأهل علي بن حسن عطاس أحمد بن حسن عطاس علي محمد حبسي سميلة بكر عطاس وكان بكر السجاب ووصي مفرهم ثم إلى وجميع أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها أولها آخرها وجميع أهل الباقي وجميع أهل الزنبل وأهل الفرات وجميع أهل النار وجميع كمان كتير كتنكر وجميع كنكر نكسيدا وجميع سادتنا علي بعلوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم جنة برحمته ووالدينا ووالديكم خاصة جميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة بأن الله يخرج درجاتهم بجنة ينفعنا بركاتهم وأسوارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على كل نية صالحة لنا وصلافنا صالحنا لنا حبيبنا بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatib lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabiyyin wa hibdal musallim wa ilhamul malaikati muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan ghariban. Allahumma inna nas'aluka ilma lana wa nusri wa safahani ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat dan tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk di dalam bulan Sya'ban dan sudah melewati di dalam bulan nisfu min Sya'ban. Maka kita akan memasuki bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam, yaitu bulan suci Ramadan. Maka di dalam bulan suci Ramadan yang mungkin sebentar lagi kita akan memasukinya, maka persiapkan diri kita zahir wal batin untuk kita menyambut di dalam bulan tersebut. Karena dalam salah satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man farah bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang merasa senang masuk di dalam bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Jadi ketika kita nak masuk bulan suci Ramadan, maka kita tanamkan kesenangan. Kesenangan ini bersifat bukan zahir deh. Kalau wong ahli dunia, alhamdulillah bulan suci Ramadan, ini pasangan kami katanya. Ini ahli dunia. Tapi kalau ahli akhirat, mereka itu senang. Oh,
bulan suci Ramadan tergerak lagi hati kita untuk ibadah. Nah, yang harus kita tekankan yaitu batiniah, yaitu ahli batin, yang mana kita terus di dalam bulan suci Ramadan ini tidaklah mungkin kita untuk melaksanakan ibadah, tidak mungkin kita melaksanakan ibadah kecuali di dalam bulan suci Ramadan. Berat kalau kita untuk melaksanakan ibadah apapun, mungkin sunnah, tilawatul Quran, membaca salawat atas Nabi Muhammad, berzikir, mungkin di dalam bulan-bulan yang lain kita agak sulit, agak berat. Tapi subhanallah, karena kita punya bulan suci Ramadan, maka setiap amal ibadah kita dientengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanamkan gitu. Masuk bulan suci Ramadan, farah, senang. Ya Allah, Nabi solat tahajud lagi ya Allah. Biasanya solat tahajud agak mungkin jarang, ada mungkin sekali-sekali, ada mungkin tak pernah sama sekali. Enggak masuk bulan suci Ramadan, alhamdulillah mungkin terbuka untuk kita sebelum nak bangun subuh kan, nak sahur kan, itu pacak melaksanakan solat minimal 2 rakaat atau 4 rakaat untuk melaksanakan solat tahajud. Kemudian dulu mungkin di bulan-bulan yang lain tidak tergerak untuk kita membaca Al-Quran, maka mungkin di dalam bulan suci Ramadan kita tergerak untuk baca Quran, minimal mengikut tadarrusul Quran. Nah, ini subhanallah. Maka kejar sebagaimana di dalam bulan suci Ramadan kita yang sering dengar hadis, dalam hadis Rasulullah SAW dan ucapan nama katanya, awalur rahmat wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanya awalur rahmat, Allah turunkan dalam tanggal 1 sampai tanggal 10 Allah turunkan rahmat. Ulama mengatakan satu rahmat sudah cukup bagi kita. Allah berikan satu rahmat untuk kita sudah cukup. Tambah lagi Allah berikan beribu-ribu rahmat di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian wa awsatuhu maghfirah, di tengah bulan suci Ramadan yaitu maghfirah, pengampunan dari Allah. Jadi kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Wa akhiru itqun minan nar, di dalam akhir bulan suci Ramadan yaitu termasuk yaitu pembebasan api neraka. Nah, sebagaimana ulama mengatakan ada dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan itu Allah berikan rahmatnya, maghfirahnya, itqun minan narnya, Allah berikan seluruhnya. Nah, ini kita rugi kalau tidak mempersiapkan mulai sekarang masuknya bulan suci Ramadan, rugi benar kita. Karena sekaranglah untuk kita mempersiapkan diri kita untuk masuk bulan suci Ramadan. Sampai dalam hadis disebutkan, lau ya'lamuna fi Ramadan la tamanna fi Ramadan sanah kullu, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, makna hadisnya, kalau seandainya kita tahu keutamaan bulan suci Ramadan, maka kita kepengen 1 tahun itu atau setiap hari itu seluruhnya Ramadan. Ini subhanallah. Kalau kita tahu, saking apa? Saking berkahnya bulan suci Ramadan itu nampak zahir wal batin. Zahir wal batin itu nampak bagi kita. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Haruslah kita senang masuk bulan suci Ramadan, kita harus tampakkan kesenangannya, banyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika bulan suci Ramadan mereka para orang-orang solihin itu sudah didambah-dambahinya, sudah mempersiapkannya. Kalau kita tidak bisa mempersiapkan dari bulan Rajab, mungkin bulan Sya'ban kita siapkan. Kalau ulama-ulama kita itu dari bulan Rajab itu sudah mempersiapkan. Bulan Rajab dia sudah mempersiapkan untuk masuk bulan suci Ramadan. Dia sudah mulai pegang Qur'annya, mulai dianya banyaknya istighfar, mulai dianya melakukan amal-amal ibadah. Ada yang melaksanakan puasa Rajaban, puasa Rajab, mulai berlatih sedikit-sedikit. Masuk bulan Sya'ban itu juga. Nah, ketika masuk bulan suci Ramadan, maka dia cuma mendapatkan nafahat, rahmat, maghfirah dan didikan yang Allah berikan kepada
orang-orang yang masuk bulan suci Ramadan. Kalau kita bahas Ramadan itu luar biasa. Ya, ini bukan waktunya, tapi motivasi dulu. Motivasi bagi kita untuk semangat menghidupkan malam atau masuknya bulan suci Ramadan. Bagaimana yang tadi sudah kita bahas, man faraha bidukhulil Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang merasa senang masuk bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kenapa kita bahas sedikit tentang masalah Ramadan berkaitan dengan bahasan kita tentang bab sabar. Beda bab sabar. Karena di dalam bulan suci Ramadan itu penting bersabar. Sabar itu penting. Beda. Karena apa? Ramadan as-sabar laisal jaza illal jannah. Sabar itu dak kati balasan. Yang balasan yaitu Allah berikan surga atas dirinya. Itu sabar. Nah, jadi di dalam bulan suci Ramadan itu harus kita banyak sabar. Sabar dengan apa? Sabar dengan mungkin godaan kita yang biasa, yang sulit dionyo, yang mungkin dionyo ahli suq, ahli pasar, dia nyulik wong yang makan di pasar, dia nyulik ibarat kata dia orang yang tidak solat biasa di dalam bulan suci Ramadan, maksiat jalan terus, godaan itu masya Allah banyak benar. Nah, dia bersabar apa yang ada. Tapi kemudian ada bersabar dengan apa? Taat kepada Allah yang pernah kita bahaskan, sabar dengan maksiat, sabar dengan taat. Nah, wong yang melaksanakan sholat, masalah kita sholat di sini, Ustaz, sholat mana? Kalau pacak banyak-banyak, ya tak? Ada yang mungkin ada yang sholat cuma 11, kita 20. Ada yang sana, tak apa-apa, bersabar. Ya tak? Mungkin hasilnya itu lebih banyak manfaatnya di dalam bulan suci Ramadan. Nah, ini kalau pacak banyak-banyak sholat tuh. Ya. Nanti kalau kan kita cerita sedikit, kalau kita adat kota Hadramut itu kalau sudah dalam satu hari bisa 100 rakaat. Itu yang minimal dapatkan kita. Subhanallah, di sana memang ada tertibnya. Ada tertib. Jadi dia siang jadi malam, malam jadi siang. Kenapa? Kalau sudah malam itu sudah seakan-akan jadi siang. Tapi kalau siang sudah malam. Kenapa? Tidur kalau kati wongi yang beraktivitas dak kati. Kalau pagi subuh tu dak kati lagi wong aktivitas sudah. Dia hidupnya malam. Jadi malam itu kalau kita tinggalan sholat tarawih, masalah jam 10, ada jam 11. Kalau jam 11 kita ketinggalan, jam 12 ada. Jam 12 ketinggalan, jam 1 ada. Sampai apa? Sampai jam 3. Jadi di itu kalau kita nak pengen dapat nak sholat di situ kayak ada jam di masjid, biasanya masjid Segap itu jam 11 mulai sampai jam 12. Jam 12 kaget di Masjid Alawi, masjid ini Muhdar, kaget terus dianya sejam itu sholat. Memang diatur di sana. Jadi seakan-akan dalam satu hari itu kita dapat cuma 100 rakaat kalau kita pengen. Itu minimal. Besok udah mulai tidur kalau. Jadi malamnya jadi ibarat kata siang, siangnya jadi malam. Nah ini sudah qabla duhur sudah mulai bangun beraktivitas seperti biasa. Ada yang masih, ada yang mungkin asar yang mau buka tokonya. Subhanallah. Memang dunia itu seakan-akan tidak terlalu diininya. Ya, dia lebih mementingkan akhirat. Ya, karena sudah cukuplah 11 ibarat kata 11 bulan dia mencari rezeki, mencari dunia, dan 1 bulannya untuk ibadah kepada Allah. Ini kadang-kadang kita ni cuma libur 2 hari. Ya, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau katik libur Idul Fitri, Idul Adha, laju juga kali. Ya, nah, ini jadi motivasi bagi kita masuk di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, hendaknya kita bersiapkan diri kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah yaitu as-sabar. Nah, sabar ini penting. Karena yang pernah kita bahas, sabar ini kan sudah terbagi menjadi 3 bagian. Ada sabar dikarenakan taat sama Allah, ada sabar anil maksiat, ada juga sabar atas bala
atau musibah yang Allah SWT berikan. Nah, kemudian dikatakan juga oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahul abdan aw arada ayyusifahu aw sabba alaihi al-balaya sabba." Ya, dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Idza ahabballahu 'abdan." Apabila seorang hamba itu pengen mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti memberikan suatu balaya, yaitu Allah berikan ujian atas dirinya. Bermacam-macam ujian. Apa ujian apa yang dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang yang dapatkan ujian dari Allah, jangan ngomong, ya Allah, nanti ngapalah banyak dosa apa dah. Ini ujian bagi kita. Mungkin ujian inilah kalau kita sabar, maka kita dapatkan kedudukan. Tapi kalau kita tidak sabar, maka kita tidak dapat apa-apa. Ujian kita sudah dapat, musibah sudah dapat, sudah tu tidak dapat ganjaran pahala sama sekali. Nah, tapi kalau seandainya kita memang bersabar, ada apa yang Allah berikan atas diri kita, maka Allah akan memberikan menambah daripada apa yang kita dapatkan. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Labbaika ya abdi, la tas'al syai'an illa a'tayyah." Katanya Allah itu kalau ketika kita ngomong kata manusia, Allah itu dengar. Maka kata Allahnya, la tas'alni, katanya, jangan kau pinta sama aku. Syai'an illa a'tayyah, kecuali aku akan berikan. Jadi sebelum kita minta, Allah dah berikan. Allah tahu. Sebelum kita ini, Allah sudah berikan atas diri kita. Ini. Jadi kalau orang sabar itu, apapun sabar tersebut, Allah berikan bala, Allah berikan penyakit, Allah berikan ujian. Kalau kita sabar, insya Allah pasti ada di balik kesabaran itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana Anda sudah jelaskan kan, seperti Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan ujian meninggalnya daripada Abu Thalib, kemudian dilanjutkan dengan meninggalnya Siti Khadijah, kemudian berapa banyak orang-orang kafir untuk membunuh Rasulullah, kemudian pergilah ke kota Taif, sampai kota Taif dapatkan ejaan, lemparan. Tapi subhanallah, di balik itu apa? Di balik itu Allah memberikan kesenangan untuk Nabi kita Muhammad. Diajaknya untuk Isra wal Mi'raj, keliling seluruhnya sekalian untuk memperkuat. Sebenarnya sudah kuat hati Nabi kita Muhammad, tapi diperkuat lagi oleh Allah. Kenapa? Nyelik bentuk bagaimana surga dan nyelik bentuk bagaimana neraka. Nah, ini surga, ini neraka. Sampai diriwayat katanya Rasulullah itu pernah diajak oleh malaikat Jibril itu keliling ke neraka. Keliling ke neraka, dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa?" katanya. Orang itu katanya. Lidahnya udah panjang dipotong. Kemudian panjang lagi potongnya dewek. Sakitnya itu luar biasa, tidak bisa dibayangkan. Dikatakan oleh oleh malaikat Jibril, itulah orang-orang yang waktu masih di dunianya dia galak ngomongi wong, galak ribah sama wong, galak ngatai wong. Nah, akhirnya Allah berikan seperti itu, lidahnya panjang dipotong. Kemudian ada tuh tidak lama lagi panjang lagi dipotongnya dewek. Nah, itu subhanallah, itu sampai dikeliling diajak oleh malaikat Jibril, yaitu menunjukkan kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan memperkuat daripada yaitu dirinya Nabi kita Muhammad SAW. Itu juga manfaatnya untuk umatnya. Salah satu manfaat untuk umat Nabi kita Muhammad secara mendetil kita dapatkan. Secara mendetil. Kalau umat-umat yang terdahulu kan cuma cerita tentang zaman-zaman ibarat kata adanya kehidupan setelah kematian, kemudian azab yang Allah berikan. Itu cuma cerita di dalam ini. Ini Rasulullah menyaksikan, dan Rasulullah menceritakan tentang kepada umatnya. Itulah salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad. Nah, jadi
tergantung kita. Balik-balik tergantung kita. Mana keimanan kita kepada Allah, kepada malaikat, kemudian kepada kitab-kitab dan kepada Rasul. Balik-balik keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad. Kalau kita benar, yakin, pasti ya, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita keyakinan kita separuh-separuh, itulah kita banyak yang lalai. Ya, kalau kita perhatikan, kalau Nabi kita Muhammad SAW, kalau nak kaya itu subhanallah cepat. Sampai Rasulullah waktu pertama kali giam untuk menyebarkan Islam kan, hampir Rasulullah diriwayatkan 4 kali Rasulullah itu ditawari, 4 kali. Salah satunya yaitu ditawari, atau juga Muhammad katanya, kau tinggalkan seluruhnya katanya. Ajaran yang baru ini katanya, kau masuk lagi ajaran nenek moyangmu, yaitu nyembah berhala katanya, dan kami akan siapkan perempuan-perempuan yang cantik kami akan berikan untuk Muhammad. Dan juga harta yang banyak kami akan berikan. Sekalian kedudukan kami akan berikan kedudukan sebagai raja katanya. Nah, itu kurang apa lagi? Kedudukan seperti raja, perempuan yang banyak, kemudian harta yang berlimpah. Tapi Rasulullah ditinggalkan seluruhnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan dunia itu ya cuman makna sementara. Yang hakikatnya kita kembali kepada Allah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain ya tentang orang yang harus banyak bersabar. Nah, sampai dikatakan kata wa in usiba bimusabatin mal au nafsu kata man lam yaksuha ila nas kana haqqan Allah ayyafil lahu. Katanya barang siapa yang terkena musibah ya diberikan oleh Allah musibah daripada hartanya atau dirinya diberikan musibah oleh Allah, wa katabaha, dan dia menyimpan daripada musibah yang dia dapatkan tadi itu. Tidak banyak ngomong, dia musibah dia dapatkan pada dirinya, ya Allah. Atau dia punya hartanya dipaling wong ibarat kata hilang, atau ibarat kata dia bersimpan, bersabar. Dia sudah berusaha tapi tidak baca lagi sudah. Ya. Nah, tapi yang dimaksudnya hilang musibah, hartanya hilang atau hartanya hancur atau apa-apa, tapi perlu dengan ikhtiar dulu. Ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Jadi ketika Rasulullah itu ada orang sahabat pengen ketemu sama Rasulullah, kuda tu ditaruhnya tidak diikat lagi. Ya hilanglah kuda tu. Perlu tu ikhtiar dulu kuda tu diikat dulu, diperkuat. Ya tak? Jadi suatu saat kalau seandainya sudah kita ikat sudah berarti ada ikhtiar. Nah, berarti kalau sudah hilang ya bukan ini kita sudah ikhtiar. Nah, begitu juga kita punya harta atau punya kedudukan, ikhtiar dulu. Atau ibarat kata kita punya diri kita kena musibah, berobat dulu, atau kita sakit. Nah, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Nah, kemudian wa katabaha wa lam yashku ilan nas. Dia menyimpan dan dia tidak ngomong kepada manusia, anak-anak kok ini ngeluh sama manusia, tidak. Karena haqqan Allah yaghfir lahu. Maka orang tersebut mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kesabarannya dan tidak mengeluh atas musibah yang Allah berikan atas dirinya atau daripada hartanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kafara dzunub 'abdan lam yakuna ma yukaffirha ibtallahu bihaznan yafa anhu. Nah, dikatakan katanya kalau seandainya manusia itu kathiratul dzunub, seorang hamba itu banyak dosa. Kalau kita kan fulan bin fulan dia banyak nyesat dosa. Kalau kita ya kan kita yang baca nyelik dosa kan perilaku dia. Na'udzubillah min dzalik, apa hal-hal dia melakukan dosa kan kita tahu kan. Nah, walam yakuna yukafiruha, kalau seandainya Allah tidak memberikan pengampunan atas dirinya, maka Allah tidak akan memberikan bala atas dirinya. Dan Allah juga tidak akan memberikan kesedihan atas dirinya. La yukafir
Astaghfirullah. Kenapa Allah hendak memberikan pengampunan atas dirinya? Jadi kalau seandainya ada wong yang mungkin, masalah ada wong yang melakukan dosa, kemudian akhir riwayatnya dia sakitnya berat sampai ini sakitnya yang kalau kita ni bermacam-macam penyakit dia dapatkan. Kenapa Allah berikan penyakit ini? Berarti Allah tanda Allah sayang sama dia. Allah sayang sama dia. Kenapa? Allah ampunkan seluruh dosanya. Allah ampunkan dosanya. Kenapa? Karena sebab daripada penyakit ini Allah maghfirah, Allah ampunkan dosanya. Tapi kalau Allah tidak sayang pada hamba ini, maka Allah tidak berikan pengampunan dengan tidak diberikan oleh Allah musibah. Allah tidak berikan dia musibah, Allah tidak memberikan dia kesedihan sama sekali. Kenapa? Allah tidak mengampuni dosa hamba orang tersebut. Nah, jadi walhasil ketika kita mendapatkan apapun maka bersabar. Tapi tidak seluruhnya orang-orang itu yang mendapatkan musibah dari Allah itu menghapuskan dosa. Tidak. Ada memang orang alim, maksudnya orang alim, masya Allah, kemudian dia kena penyakit, mungkin bukan ngampunkan dosa atas dia, pengen mengangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi orang yang ketika diberikan musibah itu bisa dia menghapus dosa, bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa juga Allah akan memberikan kedudukan atas dirinya. Banyak cerita-cerita bagi orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laqad waqad jaa fil hadis katanya an an Abi Riha Riyad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu bin Abbas radhiyallahu anhuma ala urida imra'atin ahlil jannah faqultu bala qala hadhihi mar'ah sauda ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inni asfa wa inni antakfir fad'ullah li qala in syi'ta sabarta wa lakal jannah wa in syi'ta da'watu an yu'afni qala isbir wa qala inni kashfatun fad'ullah li ayyakshaf an fada'alha. Nah, ini subhanallah diceritakan dari diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada Atta bin Abi Riyad radhiyallahu anhu, dia datang kepada Rasul SAW. Katanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala in uridu imra'atin ahli jannah. Mau tak katanya aku tunjukkan bagi ada perempuan min ahli jannah. Ahli jannah. Faqultu bala ya Rasulullah. Siapa katanya? Nah, ini hadhihi sauda katanya. Ini ada seorang perempuan yang hitam. Dia perempuan yang hitam, kemudian dia punya penyakit ayan. Ayan ini ibarat kata penyakit, kalau kita namanya penyakit gila babi. Ya, penyakit ayan ini penyakit gila babi. Tahu gila babi? Ya, kalau sudah datang penyakit itu macam cak ngelubuk itu. Nah, kata Rasulullah, kata yang perempuan, ya Rasulullah, katanya ketika aku datang penyakit ini, tukasyif katanya, anikah katanya. Aku terbuka seluruhnya pakaianku katanya. Pakaianku ini terbuka apa-apa sampai terbukanya aryan katanya, sampai baca terbuka auratku katanya. Maka Rasulullah ngomong, hadhihi mar'ah sauda katanya in sabarta wa in sabarta lak jannah katanya. Kalau seandainya engkau bersabar, engkau akan dapat surga, kata Rasulullah. Kata perempuan tersebut, ya Rasulullah in sabartu. Aku pengen sabar, tapi doakan aku sikok katanya. Biar jangan sampai ketika datang penyakit aku ini terbuka auratku katanya. Subhanallah, bukan nak minta baik segala-galanya, cuman itu deh doanya. Minta ya Rasulullah katanya doakan aku ketika datang penyakitku ini katanya. Untuk apa? Untuk doakan jangan sampai terbuka aurat, tapi penyakit masih. Nah, ini subhanallah menunjukkan apa? Sabarnya dia mau penyakit, cuman dia jangan sampai terbuka daripada auratnya. Akhirnya doakan Rasulullah. Inilah kata Rasulullah, hadal mar'atun ahli jannah.
Inilah perempuan yang termasuk ahli jannah. Nah, ini subhanallah. Jadi kalau di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan idza marada latamanna fil afiyah. Rasulullah itu kalau sudah sakit, latamanna bil afiyat Rasulullah. Tidak ada Rasulullah itu pengen untuk cepat baik, tidak. Kalau kita kalau sudah sakit dikit pengen cepat baik. Kenapa? Sakit pengen cepat baik, tidak. Kitanya kenapa? Karena kita kalau sakit kita tambah jauh sama Allah. Nah ini repotnya. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad itu sakit, dia tambah dekat sama Allah. Kalau kita tambah jauh. Ini repotnya bagi kita mah itu. Itulah sebagian ulama mengatakan berapa banyak orang yang sakit meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Berapa banyak orang yang sakit itu meninggalnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Kadang-kadang dia merasa sakit, sudahlah kagetlah dulu lah sholatnya. Padahal sholat itu wajib. Bagaimana cara dia harus sholat? Nah, ini kadang-kadang dia tidak mau sholat. Sudahlah kaget kalau sudah sehat bau godok. Seakan-akan bagi dia sudah sakit itu sudah lepas dari tanggung jawab dia ibadah kepada Allah. Nah ini. Itu telah kita pengen. Nah, kadang-kadang diberi kesehatan, mulai kita lupa sama Allah. Beda dengan Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya, mereka itu idza maratu latamanna bil afiyah. Kalau sudah dia sakit, tidak pernah dia berdoa cepat-cepat dia pengen baik. Tidak. Biarlah dia sakit ini terus untuk ingat sama Allah. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali katanya, kalau aku tidak diberikan oleh Allah penyakit dalam 3 hari katanya, ditakutkan aku dalam keadaan kerugian katanya. Nah, ini subhanallah. Ya, jadi kalau kita sakit apapun ada sakit ya sudah biasa deh. Ya, berarti Allah sayang sama kita. Jadi tafsirnya itu sayang. Ini jangan kita ngeluh. Ya, jangan kita ngeluh. Nah ini menunjukkan seseorang yang sakit itu bisa menghapus dosa dan bisarah untuk dia masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ibtala Allahu azza wa jalla 'abdan musliman bil balaya fi jasadihi, qala azza wa jalla lil malik uktub lahu salih amalihi alladhi kana ya'mal wa in safa'u wasalahu wa tahara wa in ghaddahu ghafara wa rahmah." Nah ini subhanallah dikatakan oleh Anas bin Malik katanya, idza ibtala, apabila Allah memberikan bala, Allah azza wa jalla memberikan bala seorang hamba daripada muslimin, minal bala jasad, daripada bala jasadnya, apa dia sakit atau dia apapun dibala, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah azza wa jalla lil milki, maka Allah Subhanahu wa taala padanya uktub lahu salih amal adzalika amal. Jadi kalau seandainya dianya catat katanya lahu salih, ketika dia melakukan amal yang soleh, melakukan apalah karena ya'mal, amalnya dicatat katanya. Wa fi riwayat menjelaskan, ada dalam riwayat kalau kita sudah memang aktif masalah kita aktif, alhamdulillah aktif sholat, ibadat kata majlis setiap hari Jumat malam Sabtu aktif kita. Kemudian pas kita dalam keadaan sakit, kita memang aktif, akhirnya sakit, kemudian kita tidak mampu untuk ke masjid untuk dengar majlis, maka kita sudah mendapatkan pahala sebagaimana yang kita amalkan, walaupun kita walaupun kita tidak beramal sama sekali, tapi tetap kita dapat catatan seperti wong yang mendapatkan duduk hadir di dalam satu majelis. Nah ini menunjukkan apa? Kemuliaan bagi orang yang sakit tersebut, walaupun dia tidak hadir tapi tetap pahalanya nyampe. Ini tapi memang dia niatnya untuk majelis. Nah sebagaimana syaga wa ghasalah wa tahara, sampai ketika dia diberikan kesembuhan oleh Allah, syafa,
seakan-akan jasadnya itu watahar, suci lagi dari dosa-dosanya hilang kalau dosanya hilang, ibarat kata dianya suci lagi. Kenapa? Karena dia sudah kena balak yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan dia sabar atas balak yang tertimpa atas dirinya. Nah, ini penting, ya tak? Nah, jadi kalau seandainya Allah berikan apapun bala atas diri kita, terutama jasad, maka bersabar, insya Allah, ya tak? Dengan kesabaran inilah yang akan menjadikan penghapus dosa bagi kita. Nah, kemudian dalam hadis yang panjang kata ayyul marudha tabaraka ta'ala, uktub li abdin amal alladhi kana ya'mal fi yaumi wa lailah la tanqus minhu syai'an wala ajrun ma hasabtu walahu ajr makana ya'mal. Nah, ini subhanallah katanya, uktub li abdil amal, jadi catat bagi dia, catat amal-amal sehari semalam yang biasa dia lakukan, walaupun dia tidak mengikuti, karena dia sebab sakit, badannya tidak pacak bergerak. Tapi kalau dia bergerak, kalau dia sehat, pasti dia untuk pergi majlis ilmu, atau dia pergi ke tempat-tempat yang khair. Dia kalau tidak mampu, maka tetap dicatat oleh Allah. La yangkus, tidak berkurang sedikit pun. Tidak berkurang sedikit pun, katanya. Wa ala ajrun ma hasabhu. Bagaimana Allah berikan ganjaran secukup dia akan dapatkan. Nah, ini subhanallah. Jadi kalau seandainya kita, itulah pentingnya al-istiqomah. Ada majlis malam Kamis, ada majlis rutin nih. Niatkan terus. Ketika kita ada halangan, walaupun halangan itu ini kita tidak bisa hadir, tapi pahala kita tetap nyampe. Ini subhanallah. Ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti seperti apa? Seperti amal jariah. Amal yang terus mengalir walaupun kita tidak hadir. Nah ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis kita dan ditambah keimanan kita dan menjadikan kita orang-orang yang sabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, zahir batin, yaitu harus kita bersabar. Allah berikan, amin ya rabbal alamin. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita dan ditambah keimanan kita dan menjadikan orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.